Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam warahmatullahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansuruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kose di Jakarta, La delok ilaha TV ku ya delok TV di wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ta'ala wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa kulli man tabi'a hudah wastamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bihi ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pertama-tama tentu kita sebagaimana seharusnya menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita kembali diberikan kesempatan yang mudah-mudahan penuh keberkahan, barokah, sehingga kita bisa mengambil manfaat semaksimal mungkin. Tapi yang terpenting mudah-mudahan pertemuan kita secara virtual mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kasih sayang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Tentu banyak sekali kenikmatan yang perlu kita ingat dalam hidup ini. Tapi yang terpenting dan yang menjadi fondasi dari semua itu adalah iman dan Islam kita. Dan karenanya kita selalu mengingatkan, mari kita syukuri iman ini, mari kita syukuri Islam ini, karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa menikmati keindahan Islam. Kalau saja kita faham tentang keindahan Islam ini, maka pasti kita siap mengorbankan segala sesuatu untuk bisa menemukan Islam itu. Ini saya sampaikan tentu memang bahagian dari keimanan kita, tapi juga menjadi bahagian dari pengalaman bagaimana saudara-saudara kita yang kemudian diberikan kesempatan mengenal Islam ini di belakang hari dalam hidupnya, menjadi mu'alaf. Begitu bahagia, begitu senang, ya, merasakan sesuatu yang tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun dalam kehidupan dunia ini. Dan itulah sebabnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita semua untuk menyebarluaskan keindahan Islam ini. Sehingga Rasulullah mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun lak min humurin na'am atau minad dunya wa ma 'alaiha. Jadi kata Rasulullah kepada Ali radhiyallahu an, kalau sekiranya Allah memberikan hidayah melalui engkau, la an yahdiyallahu bika, kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau wahai Ali, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Dan onta merah itu ya kira-kira kendaraan yang paling dibanggakan orang Arab ketika itu, yang paling mahal, yang paling istimewa, atau dalam riwayat yang lain disebutkan khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Lebih baik dari seluruh dunia ini dan segala yang ada di atas dunia. Nah, kalau saja kita menjadi penyebab hidayah dan itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya, bagaimana kalau kita sendiri yang kemudian merasakan nikmatnya hidayah itu? Dan oleh karenanya, mari kita terus-menerus syukuri nikmat iman dan Islam ini. Dalam artian pertama kita pertahankan minimal. Kita pertahankan bahwa alhamdulillah secara individu kita muslim, tapi juga secara bangsa bagi Bapak dan Ibu yang di Indonesia, sebagai bangsa kita ditakdirkan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia. Ini sebuah blessing, sebuah kenikmatan, sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia untuk menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar dunia. Tentu kalau seandainya dunia ini paham tentang Islam itu,
betapa banyak bangsa di dunia ini ingin menjadi bangsa yang berpenduduk besar dunia, berbesar Islam gitu ya, seperti Indonesia. Maka Indonesia seharusnya dengan mensyukuri Islam ini, maka begitu akan banyak bangsa-bangsa yang kemudian iri hati kepada Indonesia, karena Allah memberikan kesempatan kepada bangsa ini untuk menjadi bangsa dengan penduduk muslim terbesar dunia. Tentu bukan sekedar menyadari, bukan sekedar mempertahankan bahkan. Karena kesyukuran itu menuntut untuk kita terus-menerus tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukur nikmat ini, pasti niscaya kami, kata Allah, akan menambahkan. Nah, kata kami akan menambahkan ini artinya bahwa kalau kita bersyukur, maka kita berupaya untuk menumbuh suburkan gitu. Mengembangkan. Maka keislaman individu kita kembangkan. Kalau kemarin-kemarin Islam kita kebanyakan hal-hal yang bersifat ritual semata, kita kembangkan kepada hal yang lebih luas. Bagaimana perilaku ekonomi kita, bagaimana perilaku sosial kita, bagaimana perilaku bahkan perilaku politik kita, bagaimana Islam memainkan peranan di sana. Nah, ini bagian dari kesyukuran kita di dalam mensyukuri nikmat iman dan Islam itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tentu juga kenikmatan yang lain yang harus kita syukuri adalah nikmat komunitas ya. Bagi kami yang hidup di negara minoritas Muslim seperti di Amerika ini, komunitas itu adalah sesuatu yang terasa pentingnya, terasa urgensinya. Tentu komunitas ini pada bahagian tertentu punya level yang macam-macam ya. Ada komunitas macam-macam, ada komunitas adat, bahkan ada komunitas ras, ada komunitas etnis ya. Di Indonesia itu atau di dunia ini ada misalnya persatuan paguyuban gitu ya. Ada Cakra bagi orang Jawa, ada Minangbao bagi orang Minang, ada Pasundam bagi orang Sunda. Nah, itu bagian dari komunitas sebenarnya. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa salah satu komunitas terpenting itu adalah sebuah bangsa. Maka bangsa itu komunitas. Ini sebuah kenikmatan kita diberikan untuk memiliki bangsa. Dan bangsa itu sya'bun di dalam bahasa Al-Quran, wa ja'alnakum syu'uban. Itu bagian dari sunnatullah. Dijadikan kita berbangsa-bangsa. Maka sebagai satu bangsa Indonesia itu sebuah kenikmatan. Tapi lebih jauh dari itu, kita sebagai umat Muhammad SAW, umat ini adalah komunitas. Ini adalah bangsa. Bangsa Muhammad SAW, bangsa Islam. Kita katakan demikian ya. Ya tentu kita tidak diikat oleh ikatan-ikatan nasional. Ya, tapi kita diikat oleh ikatan batin, ikatan hati. Maka walaupun kita hidup di Indonesia, kita punya satu bangsa, kita ada di Afrika, ada di Eropa, ada di Amerika, ada di mana-mana, dan kita semua adalah one nation, the nation of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang perlu kita syukuri, dan mudah-mudahan kita semua sadar bahwa kita adalah satu umat, satu komunitas, komunitasnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kalau kita memang betul-betul menjadikan komunitas ini adalah milik kita dan Muhammad SAW sebagai pemimpin kita, mudah-mudahan kita termasuk yang punya hak diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW di hari akhir nanti. Di hari di mana pasti semua akan mencari seseorang yang bisa memberikan syafaat, dan ternyata yang hanya beliau yang bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sallallahu taala alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini. Kita masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 122 dan 123. Sebagaimana biasanya saya akan bacakan dulu dan mudah-mudahan bisa diikutin ya dalam hati atau dengan suara. Nanti kalau saya misalnya melakukan kesalahan dalam bacaan, mohon dikoreksi. Karena kita saling belajar. Di sini saya tidak selalu memposisikan diri sebagai guru, tapi kita saling belajar bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ini nampak sederhana nih. Ya. Mengoreksi bacaan Al-Quran kita ini nampak seperti sederhana. Tapi percayalah ini sesuatu yang sangat dahsyat. Ya. Karena orang yang membaca Al-Quran dengan benar dan sungguh-sungguh belajar untuk membaca Al-Quran secara benar, maka dia akan bersama dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.
Tapi mereka yang berusaha untuk membaca Al-Quran, wa yatatatta', dan masih juga misalnya melakukan kesalahan-kesalahan, tapi berusaha, punya komitmen, maka Allah memberikan 2 pahala kepadanya. Jadi di mana saja posisi kita, insya Allah tetap kita akan mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita berupaya untuk membaca Al-Quran secara baik ini, kita niatkan mudah-mudahan bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, saya akan baca sekali atau 2 kali 2 ayat ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Coba sekali lagi. Saya akan baca lebih cepat, tapi tetap makhraj dan tajwid diperhatikan. Bismillah. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Baik. Kalau misalnya saya kembali dan melihat satu persatu makhraj, huruf-huruf yang harus kita belajar ya memperbaikinya, maka tentu semua ini sudah pernah kita pelajari. Karena ayat ini sebenarnya hampir seperti pengulangan ketika kita dulu berbicara tentang Bani Israel. Dan nanti saya akan jelaskan kenapa harus terulang ayat yang pernah dulu kita bahas pertama kali ketika berbicara tentang kisah Bani Israel dan sekarang terulang. Maka ayat ini hampir betul sama ya. Ada 1-2 kata yang berbeda pada ayat kedua. Tapi ayat pertama sudah pernah dulu. Maka kalau saya misalnya menyebutkan satu persatu huruf yang harus kita perbaiki atau belajari sebagai orang Indonesia, nah yang pertama tentu za, ya uzkur. Jadi ada berapa huruf? Pertama adalah za, waz, ya bani Israil, za. Jadi lidah itu seperti akan digigit, ya, tapi kemudian didorong pakai udara keluar, za, ya. Ya bani Israil uzkuru ya, yaitu yang pertama. Mudah-mudahan kita latihan terus menerus sampai menjadi kebiasaan. Nah yang kedua tentu ain. Nah, ini menjadi umum ya, bahwa kita nggak punya huruf a, yang ada a saja.
hanya A biasa ya. Ain. Ini harus kita pelajari. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala ya. 'Alal 'alamin. Itu yang kedua ya, yang harus kita latihan. Ain. Yang ketiga adalah dha. Wa anni fadda waladdallin ya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dha ya. Dan yang keempat za ya. Za ada pada yang kedua. Wattaqu yawmat la tajzi Wattaqu yawmat la tajzi nafsun an nafsin ya. Zain ya, zain. Dan yang ketiga, kelima sebenarnya adalah huruf sya, syai'an. Wattaqu yawmat la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'ah wa la tanfa'uha syafa'ah ya. Ini huruf yang selanjutnya. Dan yang terakhir, huruf yang harus kita latihan juga adalah shad. Wala hum yunsarun. Shad. Wala hum yunsarun. Wala hum yunsarun. Ya. Lalu tajwid yang mungkin saya akan ulangi. Sebenarnya saya mengambil hukum nun di situ. Ya. Hukum nun dan mim. Ya. Jadi ada beberapa, kita praktek saja supaya karena hukum-hukumnya udah pernah kita pelajari. Misalnya, ya Bani Isra. Bapak dan Ibu tadi kalau dengarkan, waktu saya membaca pertama kali dan kedua kali, itu beda membacanya ketika ya Bani Israel. Yang pertama saya panjangin. Ya Bani Israel. Yang kedua saya memendekkan. Ya Bani Israel. Kenapa? Karena ini namanya mad jaiz munfasil. Jadi 3 hukum bacaannya. Bisa panjang 2 harakat, bisa panjang 4 harakat atau 4 ketukan, atau 6. Tapi yang afdal adalah 6. Ya. Tapi kalau Israel, ini ada mad ketemu dengan hamzah, ya, maka itu namanya mad wajib muttasil. Jadi harus 6 ketukan. Jadi tidak boleh kurang dari 6 ketukan. Maka kita baca Israel, ya. Tapi itu bukan hukum yang kita bahas. Yang kita bahas adalah nun mati. Di sini ada an'amtu. Jadi nun mati ketemu ain, itu namanya izhar halqi. Jadi harus jelas cara penyebutan nun. Ni'mati allati an'amtu. Ya, kemudian ada mim mati ketemu ta, itu namanya izhar syafawi. Jadi penyebutan mimnya jelas. An'amtu. Jangan dilagu-lagukan. Jangan an'amtu. Salah. Walaupun suaranya bagus. An'amtu alaikum wa. Ada mim mati ketemu wa. Ini namanya izhar syafawi juga. Harus jelas. An'amtu alaikum wa anni faddaltukum ada mim mati ketemu ain, ini namanya izhar syafawi juga. Faddaltukum 'alal 'alamin. Faddaltukum ya. Itu pada ayat pertama. Lalu ayat kedua, ya, ada suara nun di sini namanya idgham.
Yauman ketemu dengan la. Ini namanya idgham bila gunna. Jadi membacanya seperti ini. Wattaqu yaumalla. Yaumalla. Jadi seolah-olah suara nun itu sudah nggak ada. Langsung masuk ke huruf lam. Wattaqu yaumat la tajzi nafsun ada juga sini tanwin namanya tanwin ketemu dengan ain menjadi izhar halqi. Nafsun an ya. Kemudian ada nun ketemu nun itu namanya idgham mithlaim. Jadi ada dua huruf yang sama, huruf pertama mati, huruf kedua berharakat, maka huruf yang pertama itu masuk ke dalam huruf yang kedua. Maka suara nun ini an itu masuk ke dalam suara nun yang kedua. Nafsun an nafs ya. Kemudian ada lagi sin syai ya. Ini ada halak suara nun di sini ketemu dengan sya. Itu namanya apa namanya ya? Saya lupa tapi membacanya adalah samar-samar, ikhfa. Ya. An nafsi syai'a ya. Kemudian syai'a wala. Ya, ini ada gunna ketemu dengan wa namanya idgham bi gunna. Jadi didengun-dengunkan suara n-nya masuk ke huruf waw. Syai'aw wa la yuqbalu minha. Nah, di sini ketemu lagi nun ketemu ha izhar halqi. Wa la yuqbalu minha adlu. Ada lagi suara nun di sini ketemu dengan wa itu lagi namanya idgham bi gunna. Jadi suara n masuk ke waw. Adlu wala ya. Lalu tanfa'uha syafa'atu. Ini lagi suara ketemu waw. Idgham bi gunnah. Syafa'atu wala hum yunsarun. Ya, itulah kira-kira beberapa hukum tajwid ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kalau membaca dua ayat ini bisa diingat-ingat dan dipraktekkan. Sehingga insya Allah bacaan Al-Quran kita semakin benar. Baik dalam makhraj maupun dalam tajwidnya. Insya Allah. Baik, kita masuk ke dalam arti dari kata-kata yang ada pada dua ayat ini. Banyak sekali yang sudah kita ulangi, tapi mudah-mudahan dengan itu mengingatkan. Yang pertama, ya wahai bani anak-anak atau keturunan. Ya bani, wahai anak-anak. Jadi kata ibnun, satu anak. Ibnani, dua anak. Abna atau bani. Ya, bisa dua jamaknya kata anak itu. Salah satunya adalah bani, anak-anak. Ya bani, wahai anak-anak. Israel, Israel. Nanti kita jelaskan siapa itu Israel. Uzkuru, ingatlah kalian. Ni'mati, nikmat-nikmatku. Sebenarnya bukan nikmat-nikmatku, tapi satu saja. Nikmatku. Kalau nikmat-nikmatku, an'umi. Atau ni'ami. Tapi ini ni'mati, nikmatku. Saya salah terjemahkan di situ. Allati yang an'amtu. Aku telah nikmatkan. Aku telah karuniakan. Ini uniknya bahasa Arab. Alaikum atas kalian. Wa anni dan sesungguhnya aku. Faddaltukum. Aku telah utamakan kalian. Ala atas. Ya. Al-alamin, alam semesta atau universe. Itu ayat pertama. Yang kedua, wattaqu dan takutlah kalian yauman akan suatu hari atau pada hari. La tidak tajzi membalas nafsun seseorang an dari atau tentang nafsin seseorang syai'an sesuatu wala dan tidak yuqbalu diterima dari kata qubul maqbul ya diterima yuqbalu diterima minha darinya adlun keadilan. Jadi kata adlun itu kata keadilan
tapi di sini bermakna tebusan. Ya, tebusan. Wala dan tidak tanfa'uha bermanfaat baginya syafa'ah pembelaan. Jadi kata syafaat itu artinya dibela, pembelaan. Nanti kita mengharapkan syafaat Rasulullah, artinya kita mengharapkan pembelaan Rasulullah di hari kiamat nanti. Syafaat itu pembelaan. Wala dan tidak hum mereka yunsarun, ada nun yang tertinggal di situ, mereka ditolong. Ya. Dan tidak mereka ditolong. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat tadi, ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel, uzkuru, ingatlah kalian nikmatku, nikmati, allati an'amtu, yang aku telah nikmatkan, atau yang aku telah berikan, atau aku telah karuniakan, alaikum atas kalian, bermakna kepada kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku, faddaltukum, telah mengutamakan kalian, alal alamin, atas alam semesta atau atas manusia yang lain. Wattaqu yauman, dan takutlah akan suatu hari, la tajzi nafsun, seseorang tidak memberi balasan, an nafsin, kepada orang lain, syai'an, sesuatu apapun, wala yuqbalu minha, dan tidak diterima darinya, adlun, tebusan, wala tanfa'uha, dan tidak memberikan manfaat padanya, syafa'ah, pembelaan, wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan diberikan pertolongan atau mereka tidak akan ditolong. Ya, kira-kira itu terjemahan yang sederhana yang kita buat sendiri, bukan terjemahan yang dibuat oleh Departemen Agama atau siapapun, tentu berdasarkan dari makna kata yang sudah kita pelajari itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah kita pelajari makhraj, tajwid, makna kata, sekarang kita masuk kepada tafsiran daripada ayat ini. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa memahami dan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran dari ayat yang begitu sangat penting ini. Pertama, kalau kita kembali kepada ayat 40 dari surah Al-Baqarah, 47 dan 48, maka disitulah awal ketika berbicara tentang serial drama. Kalau saya mengistilahkan semacam serial drama. Ya, drama tentang Bani Israel. Ya. Dari zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai kepada nabi-nabi setelah itu. Ya. Dan itu cerita begitu panjang, begitu luas, begitu banyak yang tercakup. Tapi intinya dimulai dengan kata-kata yang sama. Ya, pada ayat ini, persis. Ya. Maka ini sebenarnya adalah mengingatkan kembali tentang awal, karena dua ayat ini, ayat 122 dan 123, ini adalah penutup dari serial drama Bani Israel, ya, yang panjang itu. Nah, bisa kita bayangkan dari ayat 40 sampai ayat 123 ini, betapa panjang cerita itu. Tentu ada beberapa selingan. Ya. Nah, ini adalah penutup dari perjalanan panjang pada fase cerita Bani Israel dalam konteks surah Al-Baqarah ini. Ya. Nah, seperti yang banyak dipertanyakan oleh banyak kalangan, kenapa terjadi pengulangan di dalam Al-Quran itu? Ada pengulangan cerita, bahkan ada beberapa hukum yang kemudian disebutkan secara terulang. Ya. Kata aqimus shalah kan bukan satu kali misalnya disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sebenarnya sudah cukup satu kali. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, cukup sebenarnya. Itu cukup menjadi perintah bagi kita. Itu iman, mengatakan bahwa kita harus salat. Tapi kenapa berulang-ulang dalam Al-Quran ini? Nah, ini akan kita bahas kenapa terjadi pengulangan. Apalagi kalau kita sampai kepada cerita Bani Israel yang paling banyak terulang dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ada, di surah Ali Imran ada, di beberapa surah ke depan ada. Sampai di Juz Amma pun masih terus disebutkan. Bahkan di surah An-Nazi'at yang masih disebutkan cerita Bani Israel atau umatnya dari Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa? Tentu yang pertama adalah jangan sampai kita yakin atau ada semacam sesuatu yang terbetik dalam pemikiran kita bahwa pengulangan ini semacam overlapping atau sesuatu yang kurang bermanfaat.
Misalnya kita menulis buku berulang-ulang, poin yang sama kita tulis, tentu kita mengatakan itu ngapain, nggak ada poinnya kan begitu. Kan sudah disebutkan misalnya. Nah jangan sampai Al-Quran ini kita berpikir seperti itu. Ini kan pengulangan, ngapain gitu, nggak punya makna, udah pernah dulu disebutkan kira-kira begitu. Tidak demikian. Di dalam Al-Quran tidak ada suatu apapun, jangankan sebuah ayat, apalagi sebuah poin ajaran, satu kata saja, bahkan satu huruf pun, misalnya hamim atau misalnya qaf, satu huruf itu satu ayat, jangan sampai terbetik bahwa itu tidak punya makna. Segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran pasti punya makna dan punya tujuan. Tantangannya adalah apakah kita mampu memahami makna-makna itu. Dan kalau kita tidak mampu, jangan sampai arogansi mengatakan bahwa itu mah tidak punya makna. Justru yang harus kita sadari adalah, dan ini bagian tawaduan kita, bahwa kita yang belum mampu untuk memahaminya. Makanya Al-Quran menantang kita. Don't you think? Kenapa Anda tidak berpikir? Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala ta'lamun. Kenapa kalian tidak faham? Kenapa kalian tidak tahu? Jadi tantangannya kembali kepada kita, bukan pada Al-Quran. Dan oleh karenanya jangan sampai kemudian kita memahami bahwa pengulangan ini sia-sia, tidak punya makna. Pengulangan ini tentu bukan tidak punya makna. Karena sekali lagi tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang tidak punya makna, walaupun mungkin kita belum tahu. Nah, saya menyebutkan beberapa makna dari pengulangan sejarah atau penyebutan sesuatu dalam Al-Quran itu. Nah, yang pertama boleh jadi adalah semacam penguatan. Jadi semacam stressing point. Jadi misalnya ini bagian dari retorika kalau orang ceramah misalnya. Kadang orang ceramah itu sebenarnya sama maknanya tapi diulang-ulang. Mari kita berpikir. Mari kita melakukan refleksi. Mari kita melakukan renungan. Padahal maknanya sama gitu. Kenapa? Karena ada penekanan pada poin tersebut. Gitu. Maka pengulangan dalam Al-Quran itu boleh jadi sebagai menguatkan bahwa itu sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting sekali. Nah, dalam konteks Bani Israel ini, memang begitu sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Kalau tidak salah nanti saya akan sebutkan. Tapi pasti memang begitu penting bagi umat ini. Kisah Bani Israel, cerita Bani Israel, menjadi sangat penting bagi umat ini. Salah satu di antaranya adalah karena umat ini memiliki banyak kesamaan secara agama ya dengan Bani Israel. Nah, perbedaan kita kan ada pada umat, bukan pada agamanya. Tapi secara agama tidak ada dua agama dalam dunia ini yang kita pahami sekarang ini yang paling dekat daripada agama Islam dan Yahudi. Saya tidak berbicara mengenai umatnya. Dalam ajaran agama Yahudi ada kosher, kita punya halal. Dalam ajaran agama mereka punya praying 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Kita sholat 5 kali sehari menghadap Al-Ka'bah, Makkah. Dalam ajaran mereka ada perintah untuk menutup aurat. Makanya Yahudi Ortodoks masih menutup kepala gitu perempuannya. Demikian juga kita dalam agama ini. Banyak sekali kesamaan-kesamaan di dua agama ini. Dan itulah sebabnya kisah Bani Israel ini sebenarnya secara langsung mengingatkan kepada kita bahwa ini dua umat punya ajaran yang sangat dekat, ya, sangat dekat. Saya tidak mengatakan sama, sangat dekat, yang menjadikan seolah-olah agama ini kemudian berbeda adalah pengikutnya di kemudian hari. Dilarang minum alkohol, mereka minum alkohol, tapi alasannya sudah diberkati, misalnya kan begitu. Kemudian dilarang makan yang haram, mereka tambah-tambah. Tidak boleh makan daging lalu dicampur dengan sesuatu yang bersumber dari daging itu, misalnya susu. Ya. Itu dari mana sumbernya, dalilnya apa? Nggak ada juga, dibuat-buatlah kira-kira begitu. Maka perbedaan itu ada pada umatnya, bukan pada agamanya. Ya. Karena Musa alaihissalam datang itu membawa kitab Allah namanya Taurat, dan di Taurat itu ada hukum-hukum yang jelas. Dan syariah Musa itu adalah syariah yang harus diterapkan pada umat mereka, lalu harusnya
diteruskan oleh pengikut Nabi Isa itu, karena pengikut Nabi Isa itu nggak datang dengan syariah yang baru. Muhammad kemudian datang menyempurnakan syariah agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya urgen sekali sejarah Bani Israel diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Karena ada kedekatan ya. Jadi penguatan tentang urgensinya gitu. Yang kedua, ketika ada sesuatu yang terulang dalam Al-Qur'an, jangan sekali-sekali cepat mengambil kesimpulan bahwa ini tidak punya makna. Sekali lagi, pasti punya makna pada konteks yang berbeda. Konteksnya berbeda. Misalnya Bapak dan Ibu baca di surah Al-Baqarah, kisah Bani Israel. Coba renungin ayat-ayat itu dulu. Kira-kira kemana arahnya? Ketika Allah berbicara tentang makanan dari langit yang diturunkan itu, manna wassalwa. Kira-kira konteksnya apa ya dalam kehidupan kita gitu. Lalu beberapa surah kemudian ada penyebutan kisah yang sama gitu. Konteksnya dipikirkan, kira-kira arah pelajaran yang akan Allah berikan kepada kita itu kemana gitu. Jadi pasti setiap ayat dalam Al-Quran itu punya konteks, punya latar belakang yang berbeda. Kalau dalam Al-Quran biasa juga disebut sebagai punya asbabun nuzul yang berbeda gitu. Nah, itulah yang kemudian menentukan konteksnya. Lalu yang lain punya konteks pemaknaan, ibrah khusus dari yang lain. Jadi artinya punya tujuan pengajaran yang khusus. Jadi ada arah petunjuk yang Allah ingin sampaikan dari sejarah itu yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya kita disampaikan tentang sejarah Nabi Musa, seolah-olah kata-katanya sama. Tapi kalau kita baca semua ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, pasti kita akan mengambil sebuah kesimpulan pelajaran yang berbeda dari ayat yang ada pada surat yang lain. Mudah-mudahan dipahami ini. Dan tentu banyak makna yang lain. Tapi intinya adalah saya ingin mengatakan, mengingatkan diri saya dan kita semua, jangan sampai terbetik dalam pemikiran kita bahwa terulangnya sejarah atau kisah yang ada dalam Al-Quran itu seolah-olah repetition. Ya, repetition, pengulangan yang seolah-olah tidak punya makna. Jangan sampai kita terbawa kepada pemikiran seperti itu. Karena itu sebuah keangkuhan yang sebenarnya menunjukkan kebodohan kita. Justru kita ditantang oleh Al-Quran untuk kita pahami apa makna daripada pengulangan itu, apa bedanya antara yang di sana dan di sini, itu harus kita pahami bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini sesungguhnya lebih kepada penggarisbawahan tentang posisi dan urgensi umat ini untuk kelompok manusia bernama Bani Israel. Jadi ini penekanan sekali lagi. Ya, saya tadi sebenarnya sudah mengulangi ini apa urgensinya ya. Ini saya sudah menunjukkan. Pertama, bahwa antara umat Nabi Musa dan umat Nabi Muhammad ini memiliki kedekatan yang erat. Ini dalam hal agama ya. Saya tidak berbicara tentang konflik-konflik yang terjadi, apalagi masalah Palestina Israel. Ya. Pertama, masing-masing umat ini sesungguhnya secara aslinya itu beriman kepada tauhid. Dan orang-orang Yahudi itu sejujurnya ya dengan segala ketidaksetujuan kita dalam banyak hal, yang mereka percaya kepada Tuhan yang satu. Ya, sehingga di sinagog-sinagog mereka itu mereka sangat anti patung-patung juga. Sampai-sampai Rabi Yahudi itu mengatakan, saya ini bisa masuk ke masjid tapi tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam gereja Kristen. Saya tanya kenapa? Mereka mengatakan karena di dalam gereja Kristen ada patung-patung. Jadi orang-orang Yahudi itu juga percaya kepada tauhid. Ya. Kata ilahun, ya ilahun, mereka mengatakan Elohim. Ya. Kemudian yang kedua bersyariah. Jadi orang Yahudi yang sebenarnya masih ortodoks itu ikut kepada syariah. Walaupun ada beberapa yang kemudian dilebihkan, ada yang dikurangin dan sebagainya. Seperti dalam hal makanan, ya kalau makanan mereka sangat ketat sekali. Boleh saya mengatakan bahwa dalam hal makanan kosher, konsep kosher itu jauh lebih ketat daripada konsep halal. Ketat sekali. Jadi orang yang betul-betul mengikuti konsep kosher, itu tidak akan memakai sendok yang dipakai oleh orang lain. Atau piring yang dipakai oleh orang lain, pakai. Mereka punya piring sendiri, mereka punya sendok sendiri. Gitu. Karena khawatir akan tercampur. Nah, gitu.
Nah, ini beda kita orang-orang Islam yang terkadang ya masuk ke restoran-restoran yang umum kan. Ya sudah pasti panci yang dipakai masak daging biasa itu sudah pernah dipakai oleh daging yang diharamkan juga gitu. Nah, tapi mereka sangat ketat sekali. Ya. Ada cerita dulu saya pernah mengadakan dialog antaragama di PBB. Lalu kita sepakat untuk mengadakan makan setelah acara. Kita kemudian membatalkan makan itu gara-gara perbedaan pendapat piring siapa yang dipakai. Karena orang Yahudi bersikuku harus bawa piringnya sendiri. Gara-gara piring saja. Nah, yang ketiga, memiliki kesamaan ritual yang banyak. Yang saya sebutkan tadi itu. Ritualnya sama. Bahkan dalam hal konteks sosial, beberapa hal-hal yang bersifat sosial itu, Yahudi dan Islam itu sama. Kita mengatakan Assalamualaikum, mereka mengatakan Shalom Lechem, ya, misalnya dalam bahasa Hebrew. Ya, jadi salam Shalom Alaikum Lechem, ya, mirip sekali. Dan beberapa hal yang lainnya. Ini saya katakan di bawah itu beberapa ajaran sosial, ya, banyak lagi. Ya. Nah, yang kedua, kenapa penting? Karena melakukan Bani Israel demikian. Karena apa yang dilakukan oleh Bani Israel yang begitu dimurkai oleh Allah, Allah mengulangi ya agar umat ini jangan terjatuh, kira begitu, ke dalam lubang yang sama. Jadi semacam peringatan lah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar umat ini berhati-hati sehingga jangan sampai jatuh dalam perilaku yang sama dengan Bani Israel itu. Maka diulang-ulangi cerita tersebutnya. Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk kepada ayat ya. Ini pengulangan, udah pernah kita diskusikan dulu. Ya Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Kita sudah pernah menyampaikan dan saya kira semua kita sudah paham bahwa kata Israel itu dari dua kata. Dari Isra dan Il. Di kalangan orang-orang Kristen ada kata-kata yang mereka selalu dengung-dengungkan ketika Yesus katanya disalib. Lalu mengatakan begini, Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhan, Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira begitu. Nah, jadi sebuah statement yang paradoks. Masa Tuhan berbicara kepada Tuhan atau anak Tuhan berbicara kepada bapaknya ditinggalkan gitu. Alangkah sedihnya bapaknya itu membiarkan anaknya digantung. Kira-kira begitu. Nah, jadi kata El, Isra, El, ada dua kata, Isra dan El. El itu artinya Tuhan, Isra itu artinya hamba. Kalau dalam bahasa Arab, Abdun. Jadi Israel itu sebenarnya dalam bahasa Arabnya Abdullah, hamba Tuhan. Bani, anak-anak. Nah, siapa Israel itu? Di dalam pemahaman para ulama kita dan penafsiran ulama-ulama, dan ini juga disampaikan Rasulullah SAW, Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Jadi Ibrahim punya anak Ishak alaihissalatu wassalam, dan dari Ishak terlahir Yakub. Yakub inilah yang kemudian dikategorikan sebagai bapak awal dari kelompok-kelompok atau suku-suku Bani Israel di kemudian hari. Maka Israel itu nama lain daripada Yakub. Maka Bani Israel artinya anak-anak cucu Yakub. Siapa anak cucu Yakub itu? Yakub kita kenal punya anak laki-laki 12. Saya nggak tahu perempuan karena nggak disebutkan. Tapi laki-lakinya 12. Salah satu di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang kemudian dibuang ke sumur lalu diangkat dibawa oleh pedagang ke Mesir dan menjadi dipelihara oleh raja, dan itulah yang kita kenal sebagai awal berkembangnya daripada anak cucu Yakub di Mesir. Jadi kata ya Bani Israel artinya wahai anak cucu Yakub. Dan yang dimaksud di situ adalah keturunan Yakub dari 12 anak itu yang kemudian menjadi suku-suku Bani Israel. Dari 12 suku Israel itu dari 12 anak laki Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Inni faddaltukum. Para ulama kita mengatakan bahwa kata mengutamakan di sini kan fi'lun madhi. Jadi past tense, kata kerja masa lalu. Ya memang dulu mereka yang paling diutamakan. Kenapa? Karena mereka lah yang mendapat didatangkan nabi-nabi, didatangkan wahyu, ada ajaran syariah yang mereka laksanakan.
Maka dengan itu mereka diutamakan, ditinggikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Ya. Pertanyaan yang mungkin kita perlu jawab adalah, apa perbedaan antara inni faddaltukum bagi Bani Israel, saya kesungguhnya aku mengutamakan kamu bagi Bani Israel, dan pemberian gelar kepada umat ini, kuntum khairah ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Dan ternyata orang-orang Yahudi mengaku abnaullahil mukhtar, anak-anak Allah yang terpilih. Dan kata terpilih dalam bahasa Arab itu kata ikhtara yakhtaru mukhtar, khiyar, dari kata khairun juga. Satu kata dengan kuntum khaira ummah. Jadi sama sebenarnya. Nah, ini yang kemudian menjadi lelucon, bukan lelucon tapi semacam joke ketika ketemu dengan masyarakat Yahudi gitu. Saya biasanya bercanda seperti ini. Anda pada malam hari ini beruntung, misalnya saya diundang oleh mereka, saya mengatakan Anda pada malam hari ini beruntung karena Anda didatangi oleh umat yang terbaik. Mendatangi umat yang terpilih. Oh, gembira sekali kalau dikatakan seperti itu. Karena mereka mengaku terpilih dan kita juga ada gelar Al-Quran kuntum khaira ummat ini. Nah, tapi apa beda antara faddaltukum dan khairu ummah? Kalau ini faddaltukum, itu adalah murni masa lalu. Setelah berlalu dan datang ajaran yang baru, dalam arti Muhammad SAW dan Islam, maka pemberian gelar itu dengan sendirinya sungguhnya tergantikan. Maka yang berlaku adalah kuntum khaira ummatin. Kalian dilahirkan sebagai umat yang terbaik, ta'muruna itu fi'il mudhari itu. Jadi bukan kata masa lalu. Kalian menyeru kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukan amartum bil ma'ruf. Bukan kalian telah menyeru kepada yang ma'ruf, bukan. Kalian menyeru kepada ma'ruf. Dalam arti sekarang dan masa yang akan datang. Maka khair ummah ini itu akan terus dari sekarang sampai akan datang selama kita memenuhi syaratnya. Kuntum apa itu syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Tapi Bani Israel udah lewat. Nah, itu sesungguhnya sebenarnya perbedaannya di situ. Jadi jangan sampai kemudian ada lagi teman-teman yang merasa paling toleransi gitu, lalu mengatakan, oh benar sebenarnya, sama saja. Masing-masing kok diutamakan. Keutamaan mereka itu pada masa lalu. Makanya kata masa lalu ini, kata kerja masa lalu. Sementara kita ini adalah masa sekarang dan masa depan. Walaupun memang ya bersyarat. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita penuhi persyaratan itu, maka kita punya hak untuk menjadi khair ummah. Tapi kalau tidak, tentu jangan ngaku kan begitu. Hal ketiga dari ayat yang pertama harus kita pahami adalah kata uzkuru. Ingatlah kalian. Nah, kenapa kata uzkuru disebutkan? Padahal tujuannya sebenarnya adalah bersyukurlah kalian. Mereka disuruh bersyukur, tapi mereka disuruh mengingat gitu. Karena tidak ada seseorang yang bisa bersyukur kecuali ingat. Ingat itu artinya ada kesadaran gitu. Orang yang tidak punya kesadaran nggak mungkin bisa bersyukur. Misalnya seorang anak nih, dia nggak punya kesadaran bahwa betapa orang tuanya melakukan yang terbaik, berkorban, bangun pagi-pagi, kembali rumah tengah malam gitu, membanting tulang, mencari nafkah. Anak-anak nggak tahu dia, nggak ingat sama sekali jasa orang tua. Dia nggak pernah bersyukur kepada orang tuanya tuh, nggak pernah berterima kasih. Maka ketika Allah mengatakan uzkuru ni'mati ya, itu artinya syukuri nikmatku. Bukan sekedar ingat-ingat saja, tapi syukurin. Nah, itulah sebabnya saya mulai tadi dengan mengingatkan kita semua untuk bersyukur dengan nikmat Islam ini. Nikmat kepada Bani Israel itu banyak sekali sebenarnya. Mereka pada zamannya itu banyak yang jadi penguasa, ya, diberikan keutamaan-keutamaan ilmu. Bahkan Bani Israel itu salah satu kelebihannya di mana-mana saja, walaupun mereka terkadang menjadi minoritas, tapi punya kelebihan-kelebihan dan keunikan-keunikan. Itu dalam hal duniawi. Itulah yang kemudian salah satu hal yang menjadikan Hitler di Jerman misalnya
menjadi begitu geram karena dianggap kaum Arya ketika itu yang dianggap sebagai orang putih asli kok tidak sehebat mereka Yahudi yang dianggap walaupun kulitnya putih, walaupun matanya biru, berang-birang, Yahudi tak dianggap bukan orang putih itu oleh mereka yang white supremacy. Maka mereka kemudian diburuh, dibantai oleh Hitler. Tapi intinya mereka punya kelebihan-kelebihan dalam hal duniawi. Tapi kelebihan yang terutama yang Allah berikan kepada mereka, faddaltukum, adalah mereka diutus kepada mereka banyak sekali nabi-nabi Allah dari keturunan mereka. Jadi bayangkan ya, dari Nabi Ishak sampai kepada Yakub, turun kepada Nabi siapa namanya Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian 5 generasi kemudian datanglah Nabi Musa, Nabi Harun, lalu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian ada Yunus, kemudian ada Zakaria, kemudian sampai kepada Isa alaihissalatu wassalam. Luar biasa banyaknya nabi yang diutus kepada Bani Israel. Bayangkan itu sebuah kebanggaan luar biasa itu. Mohon maaf saya tidak bermaksud menyinggung. Tapi terkadang karena Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah di Mekah dan lewat keturunan Arab tentunya, maka ada kebanggaan dari orang Arab itu. Nah, sampai sekarang ini pun kan ada istilah Habib itu kan. Ada Habib Rizik, ada Habib Bahar, ada Habib siapa gitu. Nah itu ada perasaan itu. Apakah salah atau tidak? Saya tidak mengatakan salah tuh. Karena itu bagian dari nature, orang bangga dengan itu, keturunan. Walaupun Islam itu dan iman itu kan bukan keturunan, bukan juga darah gitu. Ini kepada Bani Israel begitu banyak sekali nih, bukan cuma satu. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kebanggaan Bani Israel itu. Tapi itu tidak cukup bagi mereka. Sampai-sampai mereka dendam kesumat kepada umat ini dan kepada Muhammad SAW, karena mereka ingin juga Nabi yang terakhir itu, penutup para Nabi dan Rasul Muhammad, diutus dari kalangan mereka. Padahal sudah begitu banyak Nabi yang diutus kepada mereka. Jadi sebuah kebanggaan yang luar biasa sebenarnya, karena Allah mengutus begitu banyak Nabi dan Rasul kepada mereka. Nah bisa dibayangkan ya, kalau seandainya kita bangsa Indonesia ini, tiba-tiba pernah ditakdirkan juga ada seorang Nabi dari keturunan Indonesia gitu. Wah, pastilah kita akan mengatakan Islam di Nusantara. Nah, sekarang saja selalu bangga itu, yang kata-kata itu. Nah, itu yayasan saya juga, Nusantara Foundation, tapi bukan Islam Nusantara. Nah gitu, jadi ada kebanggaan ini. Nah, ini kenikmatan yang luar biasa yang seharusnya bukan dijadikan sebagai jalan arogansi, jalan keangkuhan, tapi untuk disyukurin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kepada mereka, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Itu dari ayat yang 122 ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang Allah telah pilih sebagai khair ummah ini, itu juga mensyukuri. Bukan sombong, bukan angkuh. Beda antara mensyukuri, kemudian merasa mulia, merasa ada pride gitu, being proud of, bukan arogan, not arrogance, bukan angkuh dan sombong. Kita tidak perlu angkuh dan sombong. Dan memang salah kalau kita angkuh dan sombong. Justru semakin kita merasa kita ini kok mendapat kemuliaan, semakin kita tawadhu gitu. Maka permintaan kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim 5 kali sehari semalam itu menunjukkan bahwa kita ini dalam proses untuk ingin selalu dijaga oleh Allah dalam hidayah. Jangan sampai kita taken for granted. Seolah-olah sudah jaminan karena kita namanya Muhammad, namanya Ahmad, atau mungkin lahir dari ibu dan bapak yang muslim, lalu kita sudah merasa memegang atau di kantong kita ada kunci surga gitu. Tidak demikian. Tapi kita harus bangga dengan pilihan itu. Dipilih menjadi khair ummah. Nah, tapi kebanggaan itu harus berdasar. Apa dasarnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kalau itu kita tidak penuhi, jangan sampai kita bangga tapi kosong. Nah, ini seperti apa itu? Kantung tong kosong bunyi, nyaring bunyinya. Jangan sampai terjadi umat ini merasa semua hebat, umat ini dan sensitif terkadang.
orang lain maju, orang lain terhormat, orang lain kuat. Karena kita merasa kita yang paling terhormat, paling mulia. Dan sementara dalam dunianya sekarang ini, misalnya yang banyak dihormatin dalam hal dunianya, mereka-mereka yang maju secara teknologi, secara ilmu pengetahuan. Lalu kita cuma marah-marah saja. Menggerutu dalam diri kita mengatakan, kenapa ya kita nggak kuat gitu? Kenapa yang kita nggak dihormatin? Jawabannya ada pada apakah kita sudah memenuhi persyaratan tadi atau tidak gitu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berapa di antara umat ini kemudian berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar demi tegaknya tu'minuna billah. Jadi didahulukannya amar ma'ruf nahi munkar karena itu terkadang menjadi benteng bagi tegaknya iman kepada Allah. Nah, ini penting sekali kita memenuhi persyaratan itu menjadi kuntum khair ummah. Nah, itu ayat 122 ya. Kita ke ayat 123. Wattaqu yauman, dan takutlah kalian tentang suatu hari. Kata takwa itu kan bermakna takut ya. Bisa diartikan sebagai takutlah. Tapi di sini memiliki makna aktif. Dalam arti yang positif. Karena takut itu ada dua. Ada takut pasif dalam arti ada perasaan ketakutan gitu. Lalu kita diam, berkecil hati, seolah-olah nggak mampu apa-apa, lalu lari bersembunyi. Nah, itu takut yang negatif. Itu pasif sifatnya. Tapi takut dalam arti aktif, takwa, itu aktif untuk melakukan perubahan. Ya. Jadi ketika disuruh takut kepada yauman, pada suatu hari itu, yaitu hari kiamat maksudnya, hari akhirat maksudnya dengan ketakutan itu kita melakukan perubahan hidup gitu. Beda kalau kita takut kepada harimau. Kalau kita takut kepada harimau ya melari kita mencari perlindungan itu, mencari persembunyian gitu. Atau kita takut dari KPK misalnya, karena mungkin korupsi gitu, pasti berusaha untuk menyembunyikan itu. Tapi beda kalau kita takut tentang hari akhir nanti, itu justru semakin kita bangkit melakukan perubahan dan perbaikan. Ini yang saya istilahkan takut dalam arti aktif. Yauman, wattaqu yauman, artinya suatu hari itu adalah hari kemudian atau hari akhirat. Nah, ada beberapa hal yang harus diketahui di situ ya. Waktu tentang hari kiamat nanti. Yang pertama adalah la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada seseorang pun yang bisa memberikan balasan kepada orang lain. Kalau dalam dunia ini kan Anda berbuat baik, minimal ya terima kasih lah gitu. Tapi di akhirat nanti perbuatan baik itu nggak dituntut lagi. Jadi jangan lagi kita berharap akan ada yang mengucapkan bahkan terima kasih saja pun tidak ada, tidak perlu memang. Karena kita pun tidak dituntut melakukan kebaikan lagi di hari akhirat. Maka tidak ada lagi yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Ayah kepada anak, anak kepada ayah. Tidak bisa lagi. Yang bisa memberikan jaza hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jaza hanya milik Allah. Bagian dari yaumuddin. Malik yaumuddin. Pemilik hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa memberikan balasan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada anaknya Fatimah, anak tercinta, putri tercinta beliau, "Wahai Fatimah, berusahalah untuk menyelamatkan diri kamu karena saya tidak akan bisa menyelamatkan kamu di hari akhir nanti." Padahal kita kenal Rasulullah bisa memberikan syafaat kan? Tapi ingat, syafaat bukan karena hubungan darah. Kalau sekiranya hubungan darah, mungkin Nabi Muhammad berusaha memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib. Syafaat akan diberikan karena ada ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat itu. Maka Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, berusahalah untuk menyelamatkan diri kamu karena saya tidak bisa menyelamatkan kamu di hari akhirat nanti." Bayangkan Nabi mengatakan kepada putri tercintanya. La yajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Dan tidak akan diterima darinya syafaat. Apa syafaat itu? Ada dua disebutkan, syafaat dan adlun. Syafaat itu artinya pembelaan semuanya. Seperti Nabi membela umatnya di hari akhirat, itu syafaat. Dalam dunia ini kan boleh saja kita membela karena banyak pertimbangan. Ya mungkin karena
kedekatan, pertemanan, mungkin karena dibela karena kasihan misalnya deh dalam kehidupan dunia ini, mungkin dibela karena macam-macam pertimbangannya gitu. Di hari akhirat nanti pembelaan-pembelaan yang seperti itu tidak terjadi lagi. Pembelaan hanya terjadi ketika memang orang itu punya hak untuk dibela. Dan pembelaan yang paling penting adalah pembelaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pembelaannya tidak mungkin asal akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa yang memberikan syafaat pembelaan Allah. Lalu kemudian Allah memberikan izin kepada Rasulullah biizni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan pembelaan di sisinya di hari akhir nanti kecuali dengan izinnya. Siapa yang diizinkan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pembelaan Nabi Muhammad hanya bisa terjadi ketika kita punya hak untuk dibela. Salawat misalnya. Bisa nggak kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah? Jangan-jangan Nabi Rasulullah disebutkan, salawat pun kita nggak ucapkan. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang terkadang ketika seorang nama yang disebutkan begitu membanggakan dalam dirinya. Ada rasa kebanggaan, ada rasa kemuliaan, seolah-olah betul-betul ingin melompat gitu karena disebutkan misalnya yang baru meninggal ini Queen Elizabeth ini. Betapa mungkin banyak yang melihat sebagai wah, seorang wanita yang wah gitu ya. Berapa dekade menjadi ratu gitu. Pelajaran bagi kita semua bahwa hidup ini perjalanan. Dan perjalanan ini bukan pendek panjangnya, bukan bentuknya bagaimana, tapi bagaimana kita telah menjalaninya. Dan apakah kita sadar bahwa ada tujuan yang akan kita capai dalam hidup ini. Dan mudah-mudahan kita semua Bapak dan Ibu sekalian diberikan umur yang panjang, ya 97 6 tahun seperti Queen Elizabeth atau bahkan lebih. Tapi bukan masalah panjangnya sekali lagi, mudah-mudahan tahu bahwa hidup ini adalah tanggung jawab, hidup ini adalah untuk beribadah, dan kita punya tujuan. Tujuan kita adalah kembali kepada Allah dengan ridha, radiyatan mardiyah. Maka syafaat artinya pembelaan, wala adlun. Adlun itu artinya keadilan, tapi artinya bahasa Indonesianya apa adlun itu? Ransom, bahasa Inggrisnya itu ransom, tapi kalau dalam bahasa Indonesia saya lupa tadi. Tebusan, ya. Jadi nggak bisa lagi ditebus. Kalau dalam dunia ini kan orang misalnya melakukan kesalahan, ya boleh saja. Misalnya ada seorang yang bahkan dalam agama Islam ada yang namanya diat ransom. Itu kalau seorang membunuh, lalu keluarganya memaafkan, maka orang yang membunuh itu bisa membayar namanya diat. Masih bisa dalam kehidupan dunia ini. Tapi kalau sudah mati membunuh orang misalnya dan tidak pernah bertaubat dalam kehidupan ini, tidak bisa lagi ditebus di sana. La adlun. Tidak lagi keadilan atau tebusan seperti itu. Dan yang terpenting adalah walahum yunsarun. Tidak akan ditolong. Ditolong oleh siapa? Maksudnya ya Allah yang pertama. Karena Allah yang penolong. Maka kalau mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong dalam arti dirahmati, diridai, ya diampunin, tentu semua itu harus memerlukan usaha ikhtiar kita sebelum kita menghembuskan nafas terakhir kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu beberapa poin dari yang kita pelajari ini, pertama adalah bahwa ini adalah akhir, ya ini penutup dari cerita serial drama Bani Israel yang dimulai dari ayat 40 itu sampai sekarang ini. Yang kedua, kita pelajarin bahwa dalam Al-Quran pengulangan-pengulangan yang terjadi itu jangan sampai ada terbetik dalam benak kita dan mengatakan bahwa ini masih sia-sia, keulang-ulang gitu. Ada seolah-olah pengulangan gitu. Mungkin hanya kita tidak paham saja. Tapi coba baca lagi, dalami, selami. Makanya membaca Al-Quran itu nggak pernah membosankan. Ya. Karena kalau kita sadar dalam baca Al-Quran, setiap kita membaca Al-Quran, walaupun sudah 10 kali diulang-ulang, pasti akan ada makna yang baru itu kita dapatkan. Asal kita merenung, tadabbur namanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak bertadabbur tentang Al-Quran ini? Atau hatinya tertutup gitu?
Jadi jangan kita membaca Al-Quran dengan hati tertutup. Di sanalah kemudian kita terkadang, ini kok diulang-ulang ya. Nah, itu. Pertanyaan seperti ini kan berbahaya nih. Saya tidak mengatakan ada pertanyaan dalam benak salah, karena manusia kan punya kuriositas, keinginan tahu kan. Karena timbul pertanyaan seperti itu, kok diulang ya? Nah, karena bertanya diulang, coba pelajari, dalamin. Jangan mengambil kesimpulan. Karena kalau kita sampai mengambil kesimpulan bahwa ini sia-sia pengulangan, ya ini berbahaya sekali. Keangkuhan yang luar biasa kepada kalam Allah, gitu, kepada firman Allah. Maka pengulangan bukan tidak punya makna yang banyak. Hanya terkadang kita yang belum paham. Poin ketiga yang kita pelajari pada malam ini, bahwa khususnya cerita Bani Israel paling banyak diulang dalam Al-Quran karena kesamaan yang dekat antara ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hanya umatnya yang kemudian terkadang menjadikannya ini berjauhan. Karena komitmen yang berbeda. Maka kita diajarkan oleh Allah, disampaikan cerita Bani Israel, agar kita jangan terjatuh kepada karakter yang sama. Disuruh menyembelih sapi, bertanya, bukan tujuannya untuk mendapatkan keyakinan, tapi tujuannya untuk menghindar dari kewajiban. Nah, ini bedanya. Jangan sampai ada umat yang seperti itu. Disuruh begini, kasih argumentasi macam-macam. Tujuannya bukan untuk mengklarifikasi, bukan untuk mendapatkan keyakinan, al-yakin, bukan memperkuat keimanan seperti Ibrahim, tapi justru ingin menghindar dari kewajiban itu. Nah, ini masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita ada pertanyaan dalam benak kita, dan tujuannya memang ingin mencari klarifikasi, menguatkan keimanan kita, maka itu jalannya Ibrahim. Ibrahim bertanya, ya Allah, gimana engkau menghidupkan orang mati? Bisa dibayangkan. Kematian itu atau kebangkitan hari kiamat itu kan iman gitu. Tapi Ibrahim mempertanyakan itu. Dia bertanya kepada Allah. Alaihi salatu wassalam. Allah tidak menegur dia. Cuma mengatakan, awalam tu'min, tidakkah Anda beriman? Qala bala. Ibrahim mengatakan, saya beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi. Saya cuma ingin peace in mind. Saya ingin damai dalam pemikiran saya, supaya saya ini tidak goncang gitu. Saya ingin mendapatkan jawaban itu. Maka beliau mendapatkan jawaban. Itulah Ibrahim alaihissalam. Tapi Bani Israel itu bertanya untuk lari dari kewajiban. Jangan sampai kita seperti itu. Dan lain sebagainya tentunya banyak sekali yang bisa kita pelajarin, yang tentu tidak sempat saya sebutkan banyak. Mudah-mudahan bisa kita semua baca kembali 2 ayat ini dan kita renung-renung lagi. Dan mudah-mudahan insya Allah kita mendapat manfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Cukup saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah semuanya dan kita diberikan kesempatan untuk lebih paham lagi dan lebih punya komitmen untuk mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita insya Allah dalam hidup ini semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu kalau sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Fadhal. Silakan di-unmute. Assalamualaikum, Syekh. Salam. Ya, terima kasih, Syekh. Barangkali ini bukan pertanyaan, cuma minta kalau memang boleh, materinya bisa di-share ke kami di grup. Terus kalau ada rekamannya, bisa di-share juga biar bisa kami ulang. Ini materinya bagus sekali tentang Yahudi. Selama ini kan, ya memang kita menjadi ibarat berseberangan dengan mereka, padahal dari penjelasan Syekh tadi kan banyak sekali hal-hal yang sama yang barangkali itu bisa menjadi ilmu baru buat kita, sehingga kita perspektifnya sudah berbeda melihat orang. Jadi tidak dengan arogan, tidak dengan rasa dendam, permusuhan. Itu saya mungkin tambahan komentar saja. Jazakallah khair. Salam, terima kasih. Jadi bisa kontak nanti Mbak Citra kalau salah di sini dari Nusantara Foundation di Jakarta, bisa kirim OSAP ke situ, nanti dikirimkan bahannya, dan juga ininya YouTube-nya bisa lihat di Nusantara Foundation Official. Kalau YouTube itu saya kira selalu diupload oleh teman-teman di Jakarta karena ini direkam juga.
Ya, Oke. dan benar sekali bahwa kita di dalam melihat manusia itu pertama tentu harus setting saya ini apa ini nggak bisa chat ke everybody ya. Nggak apa-apa, nanti saya kirimkan kontaknya. Oh ya, saya jadikan co-host dulu Mbak Citra ya. Tadi saya udah jadikan co-host ya, keluar kali. Oke, sudah. Jadi di dalam kita melihat manusia atau orang lain, selalu kita kedepankan pandangan positif ya. Pertama bahwa manusia itu adalah hamba Allah yang punya kesempatan untuk menjadi baik. Siapapun dia. Pemabuk, makanya orang kafir, pemabuk, pembunuh. Jangan pernah kita judgmental, kita menghakimi orang bahwa itu mah sudah neraka. Sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Nah, itu pandangan positif. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk Allah yang mulia. Ada kemuliaan yang ada padanya. Oleh karenanya kita tidak pernah membenci orang karena manusianya. Hanya karena perilakunya saja. Nah, ini yang terpenting barangkali. Di dalam membaca Al-Quran, ketika Al-Quran mengeritik kelompok tertentu, misalnya Yahudi ya, jangan pertama kali kritikan itu ditujukan kepada orang lain, tapi harusnya diambil untuk diri kita. Misalnya orang Bani Israel dikritik bahwa mereka itu dikasih makanan dari langit, tapi kok minta makanan-makanan basaluha, adasuha, makanan-makanan yang biasa-biasa saja gitu. Seolah-olah Al-Quran mengatakan kamu ini nggak mensyukuri makanan yang begitu nikmat yang Allah berikan, mencari makanan yang justru kurang nikmat gitu. Itu menandakan bahwa manusia terkadang tidak puas gitu. Contoh saja ya, sudah punya mobil gini, tapi kok sebenarnya mobilnya lebih bagus. Hanya mungkin karena modelnya sudah lebih lama daripada mobil tetangga gitu. Ingin juga mobil tetangga gitu. Seharusnya itu diambil untuk diri kita gitu. Kenapa? Karena Al-Quran ini kan pertama kali untuk kita mengimaninya. Gitu. Jadi jangan setiap membaca kita kritikan dalam Al-Quran, otak kita ini melihat orang lain gitu. Kapan kita mau memperbaiki diri kita kalau selalu melihat kepada orang lain? Nah, ini sangat penting. Saya kira begitu. Nanti Mbak Citra kirim. Saya kira udah dikirimin gitu. Silakan. Pak Muhammad Ingrat Tubun ya, silakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih kuliahnya luar biasa, ini membuka cakrawala berpikir yang baru ini Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz, ada satu survei yang dilakukan oleh Universitas di Amerika yang mengunjungi semua negara di dunia dengan menggunakan Islamic City Index. Dari indeks itu menempatkan negara-negara Islam ranking dari 200 itu antara 140 dan 160. Sedangkan negara-negara yang teratas, yang nomor 1 itu adalah New Zealand, ranking 1 dalam Islamic City Index. Dan kita ketahui dari segi politik bahwa di belakang negara-negara tersebut, kebijakan mereka dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh bangsa Yahudi. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustaz, supaya kita yang umat Islam ini bisa menjadi orang yang menerapkan nilai-nilai Islamik berdasarkan Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Baik, jadi saya kira itu merupakan kritikan yang sangat pedis untuk kita ya. Bahwa justru negara-negara yang mayoritas non-Muslim dipandang lebih Islami ketimbang negara-negara mayoritas Muslim. Ini masuk dalam kategori dan peringatan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kalian punya Islam, tapi kok tidak nampak Islam itu? Atau Muhammad Abdu yang ketika kembali dari Prancis belajar, kembali ke Mesir, beliau mengatakan, saya kok melihat di Eropa, di Prancis, orang Islam tidak banyak, tapi Islamnya banyak. Tapi di Mesir ini banyak sekali orang Islam, tapi Islamnya sedikit. Karena Islam itu nilai, ajaran. Dan ketika nilai dan ajaran itu nggak ada dalam kehidupan, maka jadilah sebuah formalitas-formalitas yang kering.
nama, afiliasi-afiliasi, kemudian bentuk-bentuk lahir yang terkadang menjadi simbol-simbol Islam, tapi substansinya nggak ada gitu. Bagaimana dalam bisnis, bagaimana dalam bahkan perpolitikan, bagaimana kehidupan sosial, bagaimana kedisiplinan sosial di jalan saja misalnya, kebersihan misalnya, etos kerja misalnya, menghormati waktu misalnya. Nah ini kan semua ajaran Islam yang harus dinampakkan. Gitu. Nah ketika semua ini nggak hadir dalam tatanan dunia yang mayoritas Muslim, nah orang nggak melihatnya sebagai contoh tauladan gitu, tidak Islami. Gitu. Yang lebih Islami ya memang saya setelah penembakan di New Zealand kemarin sempat ke New Zealand, nah luar biasa gitu. Begitu kita masuk di imigrasi saja sangat luar biasa penyambutannya dengan sangat ramah gitu ya. Dan kemudian masuk ke dalam kota-kota yang ada itu begitu bersih, teratur, ya orang-orangnya juga. Yang menembak di New Zealand itu kan bukan orang New Zealand, itu orang Australia. Gitu. Makanya wajar kalau New Zealand misalnya Selandia Baru itu berada pada urutan ke atas dari Islamnya gitu. Begitu adil. Beliau Perdana Menterinya misalnya perempuan itu, ya ketika terjadi penembakan itu lihat aja bagaimana sikapnya. Itu kan itu justice, itu keadilan kan. Bagaimana orang melakukan pembelaan kepada yang dianggap victim, korban gitu. Nah itu Islam sesungguhnya. Maka sekali lagi sangat disayangkan memang bahwa mayoritas negara-negara Muslim ini yang dikatakan negara Muslim, yang mayoritas penuhnya Muslim, itu belum menampilkan gitu substansi Islam, esensi Islam itu dalam kehidupan yang nyata, yang real di lapangan. Sehingga seperti yang saya sering ulang-ulangi, saya ini biasa ditantang sama teman-teman di Amerika ini, bercanda tapi serius. Kalau suatu ketika Amerika ini jadi negara mayoritas Muslim, kira-kira bentuk negaranya kira-kira gimana nanti? Apakah jadi seperti Mesir, Bangladesh, Pakistan, atau mungkin Indonesia, atau bagaimana gitu? Bagaimana bentuknya gitu? Nah ini kan pertanyaan yang susah dijawab gitu. Padahal pada saat yang sama kita dakwakan Islam itu kan kedisiplinan, kemajuan, Islam itu perdamaian, Islam itu keadilan. Gitu. Tapi terkadang susah juga kita mendapatkan keadilan-keadilan dalam dunia Islam itu. Nah ini yang jadi masalah. Jadi saya kira orang Islam harus menjadi Muslim yang benar. Ya alladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang orang Muslim, ya beriman, masuklah lagi saya sempurna itu. Sempurna itu ya bukan hanya di masjid, tapi juga di pasar, di parlemen, di mana-mana menjadi Muslim itu. Mana orang mau dusta ketika sholat kan enggak. Tapi ketika dia bisnis, ada jaminan enggak kalau mana ada orang nyakitin ketika dia salam, ketika dia sholat. Bahkan dia tutup sholatnya dengan assalamualaikum. Mudah-mudahan Anda damai gitu. Tapi di luar hak-hak rakyat dicuri gitu, dikorupsi itu. Nah gitu kan. Nah hal-hal seperti ini saya kira memang menjadi sangat dilema dalam dunia mayoritas Muslim. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dan memberikan petunjuk kepada kita semua. Allah alam. Terima kasih Pak. Silakan Pak Narendra. Di-unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah lama nggak tanya ke Ustaz Samsi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya? Kan di kitab suci yang kita baca di Quran ada banyak yang belum bisa kita terima dengan logika dan akal, dan di situ kita perlu yang namanya beriman. Nah, bagaimana proses kita tatafakarun, tatadabarun sehingga bangsanya kayak mukjizat, karomah apapun itu bisa kita jelaskan sehingga kita nggak sekedar klit aja, sekedar ngikut tapi nggak ada ilmunya, karena kita tahu Islam di Indonesia mulai merebak di anak-anak muda hijrah, tapi ya ujung-ujungnya ya dia merasa paling beriman lah, paling ini, sehingga ya ikut-ikut tapi soulnya itu menurut saya masih kurang. Beda dengan yang terjadi di Amerika, mereka menerima dengan akal, terus ke Islam dan jadi ya keren lah. Nah, apakah kita mulai dulu berakal, menganalisis dulu baru menemukan, atau beriman dulu baru kita berpikir sehingga ketemu
hakikat, bukan sekedar ibadah lahiriah yang nungging-nungging aja tapi nggak dapat maknanya, nggak mengubah hidup kita, tapi juga sholat yang benar-benar membuat kita itu muslim yang jadi uswatun hasanah, jadi umat yang khairul umat. Mohon petunjuknya karena saya juga tinggal di daerah minoritas Islam di mana harus memberi dakwah bagi sekitar bahwa Islam itu nggak seperti zaman dulu ngebom Bali gitu, karena masih ada trauma seperti itu di Bali ini. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang sebenarnya antara iman dan ilmu itu kan seperti chicken and eggs ya, ayam dan telur gitu. Sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Makanya kan kalau kita melihat dalam Al-Quran, itu terkadang iman itu diekspresikan dengan kata ilmu. Lau kunna na'lam au na'qil. Seandainya kami tahu atau kami berakal. Makunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak akan masuk neraka. Itu orang sudah di akhir-akhirat itu. Orang menyesal lalu mengatakan seandainya kami berakal dan kami berilmu, kami tidak mungkin masuk neraka. Tapi para ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah iman. So kalau sekedar mengetahui, ya belum tentu bisa selamat dari neraka gitu. Karena kalau sekedar pengetahuan saja, ada Karen Armstrong yang jauh lebih hebat ilmunya daripada saya dan kita semua dalam hal ilmu agama Islam. Ada Profesor John Esposito di Washington, itu sangat hebat dalam ilmu syariat, menulis buku tentang syariah, menulis buku tentang Muhammad SAW, dan sangat hebat gitu dari segi ilmu. Dan banyak sekali akademik ya, orang-orang ahli non-muslim, ahli Islam yang ilmunya luar biasa gitu. Dan banyak teman-teman kita dari UIN Indonesia, UIN belajar Islam di Amerika dari mereka ini. Ya. Kalau seandainya karena ilmu akal ini masuk menyelamatkan, pasti mereka akan, sudah kita mengatakan, mereka digaransi lah masuk surga. Dan Allah mengekspresikan kata ilmu dan akal di situ. La kunna na'lam au na'qilu. Maka terkadang iman dan ilmu atau akal ini being exchange in use, dipakai bergantian dengan arti yang sama. Kenapa? Karena saling terkait. Orang yang berilmu dengan ilmu yang hakiki, yang benar, adalah ilmu yang mampu menghadirkan keyakinan. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Tapi iman yang ma'rasikh, yang dalam, yang sungguh-sungguh, adalah iman yang memang mendapat klarifikasi rasionalitas. Ya, akal. Walaupun memang kita harus sadari bahwa akal kita pasti sangat terbatas di dalam memahami segala aspek dan rincian keimanan yang ada itu. Kita berbicara tentang bagaimana dibangkitkan hari akhirat, kita pakai logika kita, sampai mati pun nggak bisa paham tuh. Apalagi kita mau bawa mayat daging atau bones, tulang seseorang yang sudah mati, bawa ke laboratorium, lalu dilakukan penelitian. Nggak mungkin itu bisa kita temukan hasilnya kan. Nah, itu memerlukan keimanan di situ. Tapi lalu bagaimana kita meyakinkan bahwa itu benar? Coba kita berakal. Kita putar akal kita. Kita menemukan jawaban misalnya. Bahwa dibangkitkan di hari akhirat itu dengan cara yang Allah tahu, bagaimana caranya kita nggak tahu, tapi dibangkitkan itu pasti atau tidak? Pasti. Kenapa? Masuk akal sekali. Masuk akalnya gimana? Bisa kita temukan jawabannya itu. Misalnya salah satu ya, ini salah satu saja. Kalau hidup hanya dunia ini saja, berarti yang paling untung Queen Elizabeth dong. Ya, dia hidup 96 tahun, menjadi ratu berpuluh-puluh tahun. Kalau nggak salah sejak umur 25 tahunan sampai 96 tahun. Waduh, untung betul ya. Ini kok suara saya ada. Kan begitu? Ya. Tapi ternyata kehidupan kan bukan dunia ini aja. Kalau kehidupan dunia ini aja, pasti yang untung orang-orang seperti beliau itu. Bagaimana teman-teman kita yang ada di pinggir jalan, tukang sapu berkerimat, tukang becak begitu, jujur-jujur saja dalam hidup ini. Sementara yang korupsi triliunan belum tentu ditangkap oleh KPK gitu. Lalu apa kehidupan ini aja gitu? Ya udah, bagi yang punya kesempatan untuk korupsi sebanyak-banyaknya. Nikmati sebanyak-banyaknya. Beli kapal pesiar, jet pribadi gitu. Bangun istana gitu. Kalau hanya kehidupan ini saja.
Pasti ada hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Itu rasionalitasnya. Tapi kalau kita mau pelajari di rinciannya gimana dibangkitkan sampai gila pun nggak paham kita. Maka poin saya adalah antara iman dan ilmu itu memang saling terkait. Ya seperti chicken dan egg gitu ya, antara ayam dan telur kira-kira begitu. Maka mari kita beriman, kita imanin ya, sambil berusaha mengklarifikasi hal-hal yang kemudian ada di pertanyaan yang ada di akal kita. Bahkan yang kecil-kecil, misalnya, kenapa ya kita disuruh sholat 5 waktu? Atau mungkin yang lebih kecil lagi, kenapa ya kalau subuh kita disuruh membaca dengan suara yang jelas? Kalau zuhur enggak. Kenapa ya subuh hanya 2 rakaat? Kalau zuhur 4. Kalau akal kita mengatakan seharusnya zuhur itu 2 rakaat aja. Sekarang orang lagi sibuk gitu. Kalau subuh ya nggak apa-apa lah 4 rakaat. Itu akal kita. Nah, apakah salah mempertanyakan itu? Nggak salah. Tapi kalau sampai kita nggak menemukan jawabannya, apakah kita nggak beriman? Kan tidak begitu juga. Kita harus sadar juga bahwa kita terbatas. Jangankan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan langit, bumi ini saja banyak kita nggak tahu. Karena keterbatasan kita. Maka sekali lagi, mari kita mengimani dengan iman yang betul-betul, tapi pada saat yang sama, berusaha untuk menguatkan, mengklarifikasi. Seperti Ibrahim itu. Seperti Ibrahim alaihissalam, menguatkan keimanan kita itu dengan memungsikan akal kita, rasionalitas kita itu. Makanya Al-Quran kan mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu kan kata hati di situ, zikir, iman. Tapi enggak cukup, wa yatafakkarun. Mereka berfikir. Fi khalqis samawati wal ardh. Maka antara hati dan akal itu enggak pernah, dalam Islam itu enggak dipisahkan. Harus nyambung gitu. Walaupun terkadang akal kita ini kan terlalu terbatas untuk bisa memahami semua, menyelami semua, mendalami semua apa yang seharusnya ada dalam batin dan hati kita. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Silakan yang lain, mungkin yang terakhir sekali Pak Jarod. Pak Jarod. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cokatu. Ya, selamat bertemu kembali Ustadz ya. Kemarin waktu di New York saya mohon maaf nggak sempat datang ke Jamaika nih ke Nusantara Foundation. Tapi selamat ya Ustadz sekali lagi ya atas diresmikannya dan juga beraktivitasnya Nusantara Foundation. Baik, gini Ustadz, saya menyambung dari tadi komentar dan juga pertanyaan dari Bapak Ustadz Muhammad Ingratubun. Ya. Kalau dari namanya saya kenal nih, Ingratubun itu dari Tual ya Pak Ingratubun ya, dari K ya kalau nggak salah. Karena saya dulu kecilannya lama di sana Ustadz, saya lama tinggal di Tual. Tual itu ibu kota Maluku Tenggara. Siap. Dari tahun 81 saya udah di sana itu. Selama saya di sana, karena saya dulu tinggal di dekat bandara Dumatubun di Tual itu, di Langgur itu adalah tempatnya markasnya para misionaris Katolik. Jadi kalau kita tinggal di Tual atau di Langgur di sekitar situ Maluku Tenggara itu banyak misionaris Katolik yang asli Belanda. Di mana mereka sudah tua-tua, mereka mengabdi demi agama mereka dan juga mengabdi untuk masyarakat setempat di sana. Ya di sana itu ada banyak puluhan orang ya, baik itu wanita maupun laki-laki. Jadi istilahnya pastor sama suster itu yang orang Belanda, mereka mengabdi untuk negara dan juga bukan negara, untuk agama dan juga untuk masyarakat di sana untuk pengembangan syiar agama mereka. Itu luar biasa. Mereka itu sangat Islami. Jadi yang mereka lakukan itu semuanya Islami, mengabdi tanpa pamrih dan seterusnya. Lalu juga bekerja mungkin tidak dibayar, bahkan juga mereka para suster dan pastor itu kan tidak nikah. Jadi mereka memang tidak mengurusi keluarga sama sekali. Jadi mereka betul-betul mengabdi untuk masyarakat dan penduduk daerah situ. Jadi sangat Islami. Itu perbandingan di Maluku Tenggara dulu saya masih tahun 80-an. Saya juga dulu alumni Prancis, Ustaz. Jadi saya dulu lama tinggal di Marseille. Marseille itu kota nomor 2 di Prancis ya setelah Paris ya. Kalau kata orang rute rally Paris-Dakar itu daerah Muslim pertama dalam rute Paris-Dakar. Paris-Dakar itu dari Paris di Prancis sampai ke Dakar di Senegal di Afrika. Rute Paris-Dakar itu daerah Muslim pertama yang dilalui adalah Marseille. Di mana notabene Marseille itu adalah di Prancis, tapi di sana banyak orang-orang Islam.
Jadi orang-orang Maghreb, negara Maghreb seperti ya Aljazair, Tunisia, Maroko, itu yang mereka beragama Islam tinggal di Marseille. Tetapi implementasi kehidupan sehari-hari dan juga kemasyarakatan mereka luar biasa jelek. Ya, jadi kalau kita ketemu orang Islam di Marseille itu sangat harus berhati-hati karena kalau nggak nodong, nyopet, atau bahkan hal-hal kekerasan lain termasuk kekerasan seksual dan lain-lain itu sudah umum. Jadi orang di sana kalau ngelihat orang Islam di sana, khususnya orang-orang yang hidungnya mancung Arab-Arab itu, mereka akan berjaga-jaga, wah jangan-jangan kita diapain gitu. Nah itu. Jadi satu atau dua contoh tadi sudah bisa menggambarkan bagaimana tadi sudah Ustadz Samsi katakan bahwa antara iman dengan amal itu seperti telur dan ayam. Jadi mana yang duluan? Menurut saya ini dua-duanya perlu kita cermati bersama. Kenapa? Karena orang Islam yang di Marseille itu sama sekali tidak Islami. Tetapi sebaliknya orang yang non Muslim, yang non Islam, yang di Tual tadi di tempatnya kampungnya Pak Indra Tubun tadi itu sangat Islami. Ya. Nah, sekarang kita cermati mana yang kita pilih. Harus kita ambil dua-duanya. Ya, dari segi agamanya kita paham benar bahwa implementasi aplikasi kehidupan yang Islami walaupun dikerjakan oleh seseorang, tetapi bila tidak dilandasi oleh iman itu akan sia-sia. Ya, mereka katakanlah mengabdi buat masyarakat kelas bawah, lalu mungkin juga mengabdi buat agamanya, tapi tidak dilandasi oleh iman. Iman dalam arti mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu sangat penting. Jadi implementasi Islam yang sedemikian baiknya yang dilakukan oleh Muslim itu akan sia-sia bila tidak dilandasi oleh iman kepada syahadat tadi ya. Sebaliknya orang yang punya iman dengan syahadat yang baik, tetapi implementasinya nyata disebut sebagai ajaran Islam yang tidak dilaksanakan dengan baik, maka itu juga akan sia-sia juga, tetap juga akan masuk ke neraka. Ya karena tidak bisa mengimplementasikan ajaran Islam. Sehingga kita ya mungkin bagi kita yang pernah hidup di luar negeri atau mungkin juga sampai sekarang Ustaz Sampi dan teman-teman masih di Amerika ya, itu juga menjadi satu tantangan, challenge bagaimana Islam itu yang benar yang bagaimana. Jadi kita sebagai role model ya. Jadi kita harus berhati-hati apabila kita tinggal di lingkungan yang mungkin agak asing di mana katakanlah Islam sebagai minoritas. Kita akan menjadi role model ataupun contoh daripada bagaimana Islam itu sebenarnya. Baik. Mungkin itu Ustadz Samsi pendapat saya, sehingga kita harus menyeimbangkan antara iman dengan amal tadi sehingga bisa menunjukkan bahwa Islam itu seperti ini. Contoh saya tambah sedikit lagi, misalnya kemarin saya sempat jalan-jalan ke tempatnya 9/11 WTC di New York ya. Di sana kelihatan sekali bahwa saya bertanya kepada para pedagang kebab, mungkin kepada security, kepada orang-orang Amerika sendiri dan juga beberapa orang Islam yang pernah menyaksikan keadaan 9/11 di sana, itu rata-rata bersaksi bahwa itu bukan kesalahan Islam. Jadi bukan semata-mata kesalahan Islam. Jadi ada sesuatu ya semacam rekayasa lah bagaimana bisa menjatuhkan Islam. Sebetulnya dengan demikian justru dampak daripada 9/11 itu adalah Islam justru bangkit. Jadi apabila kita dipojokkan tapi tidak dengan data yang cocok yang masuk akal, maka nama Islam akan semakin membaik. Ya bukan malah jatuh, tapi justru akan menjadi membaik. Sekarang banyak sekali orang-orang Amerika yang sudah berubah menjadi Muslim karena dengan kasus 9/11 tadi. Begitu pula saya harapkan di negara lain ya di mana kita bisa menjadi role model yang baik di luar negeri, di luar Indonesia ataupun di luar negara-negara Islam di mana Islam sebagai minoritas itu bisa membuat kita menjadi role model yang baik terhadap sesungguhnya Islam itu seperti apa. Demikian Ustaz Samsi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarod ini profesor, tapi walaupun sudah pensiunan, tapi kalau profesor itu nggak boleh pensiun gitu, profesor terus gitu. Ngajar. Baik, Bunda Sumangkat dan Pak Jami atau Bun Jami, silakan. Dua lagi ya, singkat-singkat saja barangkali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Menarik sekali Pak Samsi telah memberikan kami panjang lebar tentang orang Yahudi. Tapi gini Pak Samsi, kalau saya itu kadang melihat orang-orang Yahudi yang misalnya ada di Florida yang mereka notabene pakai pakaian mereka dan
ibu-ibunya juga pakai jilbab kayak gitu. Itu pikiran saya itu masih ini Ustadz, masih lihat surat Al-Baqarah gitu. Mereka itu begini begini begini. Padahal kan belum tentu ya, seperti Pak Ustadz tadi katakan, kita harus melihat dari respect kebaikannya dia. Memang atasan saya juga dulu orang Yahudi juga baik sekali. Nah itu gimana untuk menghilangkan rasa rasa seperti yang ada di surat Al-Baqarah itu, gimana caranya gitu Ustadz? Dan apakah mereka itu berpikiran apa terhadap orang Islam kalau kita pakai jilbab dan kita berjalan di antara mereka, apa yang ada di benak mereka? Saya jadi curious sekali gitu, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya di Florida ya? Enggak, saya sekarang sudah balik ke Indonesia. Waktu itu saya keliling aja gitu ke Texas, ke Florida. Baik, jadi begini. Ya. Iya. Jadi yang pertama, kita tidak boleh mengeneralisir orang. Jadi ketika ada informasi yang ada di benak kita tentang orang, saya mute. Ketika ada informasi tentang sekelompok orang, maka Al-Quran itu sebenarnya nggak menyebutkan secara totalitas. Ada kasuistik yang terjadi. Mungkin ada orang yang melakukan itu, tapi belong to that group, maka disebutlah sebagai grup secara umum. Tapi dalam kelompok itu ada orang-orang yang baik dalam arti sosial ya. Saya tidak berbicara mengenai akidah, mengenai ibadah, ritual enggak. Dalam arti sosial. Nah, misalnya masyarakat Yahudi. Kita juga dulu, apalagi saya dari pondok pesantren, kemudian kuliah di Pakistan, pada saat terjadi perang di Afghanistan, ya bisa dibayang-bayangkan gimana seorang anak muda ketika itu, saya sebagai umur yang 18 tahunan, 19 tahun gitu ya, di saat perang di Afghanistan, itu kan di belakang benak ini, pasti yang melakukan semua ini kan Barat. Barat itu siapa? Barat itu kan Yahudi. Kira-kira begitu. Yahudi ini kan mengontrol dunia, kira-kira begitu. Nah, begitu sampai di Amerika, terjadi 9/11, membuka ekspos yang luar biasa, terbuka luar biasa itu, mulai berinteraksi dengan masyarakat Yahudi. Nah, kita temukanlah beberapa kelompok. Ternyata ada kelompok-kelompok juga. Bahkan di dalam kelompok itu, individu-individu juga harus kita bedakan. Misalnya ada yang mengatakan kalau kelompok ini kan semua ekstrim. Enggak semuanya, ada juga yang baik-baik. Bahkan saya masih ingat cerita waktu pertama kali saya ikut hadir dalam acara 9/11 itu di Yankee Stadium, diminta baca doa tapi saya baca Quran. Yang pertama datang kepada saya tersenyum jabat tangan Yahudi itu, Rabi Yahudi, namanya Arthur Schneier. Arthur Schneier ini punya anak namanya Mark Schneier yang menulis buku bersama saya sekarang. Bapaknya. Karena anaknya ketika itu ya masih muda, masih rabi yang belum dikenal lah, tapi bapaknya udah kenal rabi senior. Nah, itu yang datang. Salaman, hey, are you from Indonesia? Saya katakan, iya, saya dari Indonesia. Oh, I like Indonesia, katanya. Saya suka Indonesia. Kenapa suka Indonesia? Saya punya teman di Indonesia. Who is your friend? Gus Dur. Itu. Jadi dia baik. Dia undang saya ke sinagognya, diterima dengan baik. Gitu. Jadi jangan generalisir orang. Pada setiap komunitas itu ada yang baik, ada yang buruk, tapi lebih banyak yang baik. Nah, ini pertama harus kita pahami. Nah, yang kedua, informasi-informasi yang ada pada kitab suci, itu harus dipahami konteksnya secara benar. Kalau tidak, akan meracuni kita. Ini tidak hanya terjadi kepada orang Islam, kepada yang lain pun. Karena pada semua kitab suci itu ada ayat-ayat yang seperti itu. Harus dipahami pada konteks yang benar. Kalau kita yang hijack, kita ini terculik dengan pemahaman-pemahaman yang bisa menyesatkan dan menjadikan kita terracuni gitu. Seperti yang Ibu tadi itu, hanya karena melihat Yahudi sudah mulai ada rasa marah. Padahal alasannya marah apa? Nggak tahu juga. Ya mungkin karena Palestina. Tapi apakah dia tahu? Apakah dia bisa melakukan sesuatu dengan Palestina Israel? Kan belum tentu. Barangkali ya innocent gitu. Sama dengan saya misalnya. Ada kejadian di Indonesia. Apakah kalau orang Kristen misalnya anggaplah ya, ada orang Kristen dizalimin oleh orang Islam di Indonesia. Anggaplah begitu. Lalu saya di jalan. Orang melihat saya orang Indonesia dan Muslim. Apakah dengan itu dia akan marah kepada saya? Seolah-olah saya mewakili yang menzalimi orang. Kan nggak begitu. Ini kita harus sadari ini. Dalam rangka membangun dunia yang lebih baik.
Nah, bagaimana cara untuk mengurangi ini? Ya tentu belajar. Karena mindset ini kan perlu proses gitu. Nah, mindset kita ini terkadang memang sudah menjadi seperti itu. Mindset kita. Dan lingkungan yang terbangun yang kadang seperti itu. Nah, saya kira kita orang Islam harus berada di garda terdepan untuk merubah mindset yang seperti itulah. Karena tujuan kita memperbaiki, bukan merusak. Tujuan kita membawa kebaikan dan memperbaiki yang tidak baik. Dan kalau kita sendiri ada rasa-rasa seperti itu, bagaimana kita memperbaiki kalau mindset kita sendiri yang kurang benar? Ya, jadi saya tidak mengatakan bahwa semua orang Yahudi baik. Ya ada. Lalu tadi pertanyaan mungkin yang juga perlu saya jawab, bagaimana mereka melihat kita? Terus terang saja, ada kekhawatiran. Saya beberapa kali saya cerita saja satu ya. Dulu saya pernah diundang ceramah ke satu sinagog Yahudi di New York. Ini Yahudi besar, sinagog besar. Jadwalnya udah lama, udah berbulan-bulan sebelumnya. Pas sehari sebelum jadwal itu terjadi pembunuhan orang Yahudi di Perancis, di Paris ketika itu, oleh seorang Islam. Datanglah saya pada malam itu ke sinagog itu. Bisa dibayangkan, orang dengan tatapan yang mencurigakan, tatapan yang seolah-olah tidak percaya gitu. Tapi saya tetap ceramah apa adanya saja. Saya bicara, saya ngomong. Setelah saya ceramah, ada satu orang tua, mungkin umurnya 80-an tahun. Dia datang peluk saya, literally menangis. Dia keluar air matanya, menangis gitu. Dia mengatakan terima kasih. Saya katakan, kenapa berterima kasih? Dia katakan, you have changed me. Anda merubah saya, katanya. Dulu saya kalau mendengar kata Islam itu pasti marah itu. Dan kalau melihat orang Islam di TV, di media itu, pasti dia lihat sebagai musuh gitu. Tapi malam ini katanya, you change me. Tidak, ternyata orang Islam ada itikat yang baik, mau baik. Disangkanya semua orang Islam itu pasti mau menghabiskan orang Yahudi. Gitu. Nah ini yang harus kita rubah. Saya bukan berarti kemudian membenarkan apa yang terjadi di Palestina, enggak. Tapi kita harus pilih-pilih permasalahan yang ada dalam dunia ini. Karena kehidupan kita bukan hanya Palestina Israel saja. Kehidupan kita banyak. Kami di Amerika ada masalah Islamofobia, ada masalah ekonomi, ada masalah pendidikan, ada masalah generasi kami gitu. Jadi gimana kami bisa membangun hubungan dengan semua orang? Jadi saya kira semua masalah harus kita pilih-pilih tempatkan pada tempatnya yang benar dan sesuai. Saya kira begitu Bu. Mudah-mudahan Allah lebih menjaga kita semua. Ya Bunda semangkut sebelum Ibu Edi dan terakhir sekali ya Bu Edi. Saya Pak. Pak Edi ya silakan. Wabarakatuh. Mungkin Ibu semangkut ini lupa mute. Nanti setelah ini Ibu semangkut. Nah, udah. Ini silakan. Menarik Pak untuk tadi Bapak mencontohkan bagaimana mindset kita harus berubah. Saya dulu waktu di Madrasah Aliyah, saya membaca buku-buku itu tadi bagaimana negara-negara Islam berada di posisi yang sangat tidak diuntungkan oleh hegemoni Amerika gitu. Yeah. Jadi misalnya konflik sekarang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, hampir sebagian besar orang Indonesia, termasuk saya mungkin ya, itu pro Rusia gitu loh. Kenapa? Karena melihat Amerika itu ini sebetulnya perangnya perang proksi aja sebetulnya antara Rusia dengan Amerika gitu ya. Korban itu sebetulnya Ukraina gitu. Karena Amerika kadang-kadang dia melihat sesuatu dari sudut pandangnya saja gitu. Bagaimana menyerang Afghanistan, bagaimana dia menyerang Irak gitu. Dan lain sebagainya, banyak negara-negara yang dia karena dia memandang dari sudut pandangnya sendiri saja gitu. Tidak memperhatikan sudut pandang yang lain bahwa itu tidak boleh gitu. Nah, berdasarkan fakta-fakta itulah mungkin kebanyakan orang Islam di Indonesia itu pro Rusia gitu dalam konflik Ukraina. Kita bukan ngomong agama ya, tapi ngomong keberpihakan gitu. Karena Rusia juga belum tentu benar gitu. Yeah. Nah, stigma ini kan mengemuka gitu, tumbuh di mana-mana akibat
bagaimana Amerika misalnya ketika menghadapi konflik di Palestina itu terlalu pro Israel gitu. Dan menutup mata keburukan-keburukan Israel. Lihat saja misalnya ketika misalnya di PBB ketika diadakan pemungutan suara, kalau yang antara mau menjatuhkan sanksi misalnya ke Israel, Amerika selalu absen gitu, selalu melindungi. Nah, apakah hal-hal kayak gini disadari oleh Amerika nggak Pak? Bapak sebagai negara yang ada di sana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar. Jadi disampaikan itu sangat benar bahwa salah satu kekurangan yang paling parah Amerika itu adalah ingin orang lain untuk tahu Amerika, tapi Amerika tidak mau tahu orang lain. Dan ini kerap kali terjadi dalam banyak kesempatan ya. Apalagi ketika Bush menjadi presiden, masalah Irak, Iran, bukan masalah Irak ketika Saddam Hussein sudah jelas-jelas tidak punya alasan, tapi dicari-cari alasan untuk menyerang Irak. Dan bangsa Amerika sebenarnya banyak juga yang sadar gitu. Tapi sekali lagi Amerika ini negara kapitalis dan pasti mengedepankan kepentingan kapitalismenya. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang kebijakan global, ya ujung-ujungnya ya sampai kepada kepentingan kapitalis juga. Kepentingan uang, dana, kekayaan gitu. Maka apa yang terjadi misalnya di Timur Tengah, apa yang terjadi misalnya Ukraina sekarang ini, nah itu bagian daripada upaya dominasi global yang ujung-ujungnya adalah juga kapitalisme. Nah, Amerika ini akan hanya berubah kalau terjadi perubahan dari dalam. Amerika tidak akan bisa dirubah oleh siapapun dari luar karena dominasi Amerika yang sangat kuat dan pengaruhnya sangat kuat. Ya, pengaruhnya sangat kuat. Dan oleh karenanya Amerika itu nggak akan bisa dirubah gitu. Dan memang nggak mau mendengar orang. Dan oleh karenanya peranan orang-orang yang masih sadar peranan orang-orang yang ada dalam Amerika yang masih sadar, mereka yang akan memainkan peranan untuk merubah Amerika. Maka saya biasa mengatakan begini, dakwah kita di Amerika ini bukan sekedar bahwa akan banyak orang Amerika yang masuk Islam, tapi akan terjadi perubahan mendasar dalam kebijakan Amerika di masa-masa yang akan datang. Satu contoh yang saya berikan ya, dulu sangat tabu sekali kalau ada politisi yang mengkritik Israel. Sekarang sudah banyak, bukan sudah banyak, tapi adalah anggota Kongres yang sudah berani mengkritik Israel terang-terangan. Karena ada orang Islam seperti Ilhan Omar, kemudian yang non-Muslim juga ada beberapa yang berani dengan terang-terangan mengkritik kebijakan Israel. Dulu tidak ada yang berani dan dianggap sangat tabu. Bahkan dikategorikan sebagai bagian dari antisemitisme, anti-Yahudi kalau mengkritik Israel. Jadi disamakan. Mengkritik Israel itu sama artinya mengkritik agama Yahudi atau masyarakat Yahudi. Padahal tidak demikian kan. Apakah mengkritik Saudi Arabia sama dengan mengkritik Islam? Kan enggak demikian. Tapi mereka mampu menjadikan itu. Kritikan kepada Israel sama dengan kritikan kepada Yahudi. Serangan kepada Israel sama dengan serangan kepada Yahudi. Maka dulu tidak ada politisi yang berani. Tapi sekarang sudah terjadi perubahan-perubahan itu. Kenapa? Itu bagian dari hasil dakwah. Mungkin bahasa agamanya begitu. Kita mendorong generasi kita untuk aktif dalam perpolitikan Amerika, ikut voting, ya ikut nyoblos, maka semakin diakui. Makanya kenapa Islam sekarang semakin diakuin. Mohon maaf kalau saya menyebutkan lagi, wali kota New York namanya Eric Adam yang sekarang ini, itu seminggu setelah dilantik, rumah ibadah pertama yang dikunjungin, bukan masjid ya, rumah ibadah pertama. Artinya ini yang pertama, bukan gereja, bukan sinagog, bukan apa, tapi rumah ibadah yang pertama dikunjungin itu masjid kami, namanya Jamaica Muslim Center. Seminggu setelah dilantik. Kenapa dia sadar? Jemaah yang ada di sekitar masjid kami ini banyak sekali orang Islamnya. Kalau kita salat Idul Fitri bisa puluhan ribu. Rata-rata orang yang bisa memilih gitu. Maka mereka terpilih, ya kita terlibat dalam pemilihan itu.
Maka ini menjadikan kemudian mereka semakin memberikan rekognisi, pengakuan kepada kita gitu. Jadi perjalanan dakwah ini masih panjang, tapi intinya adalah dakwah kita bukan sekedar ceramah-ceramah, bukan sekedar supaya bertambah lagi pengikut, bukan, tapi kita ingin membawa perubahan yang mendasar kepada Amerika, termasuk perubahan kebijakan luar negerinya di masa-masa yang akan datang. Tapi ini semua ada di tangan Allah, mudah-mudahan Allah menolong. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, saya kebetulan ada acara lain, jadi saya harus keluar. Mudah-mudahan Allah menerima dari kita semua. Terima kasih sudah berpartisipasi. Insya Allah sampai ketemu pada hari Sabtu yang akan datang waktu Jakarta, hari Jumat malam waktu Amerika. Yang terpenting yang kita cari ini adalah ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diridhai hingga akhirnya nanti kembali kepada Allah radiyatan mardiyah. Dalam keadaan ridha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Komandan Imam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.